Perang Diponegoro atau yang biasa kita kenal sebagai Perang di Jawa adalah salah satu perang yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perkenalkan, nama saya Bayakes Gurki. Saya akan membacakan latar belakang Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerjaan. Pihak keraton tidak berdaya akan mempengaruhi politik pemerintah kolonial dan justru hidup mewah serta tidak mempedulikan rakyatnya. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu disebut dengan The Java War dan dalam bahasa Belandanya disebut dengan The Java Oorlog. Sekian dari saya, terima kasih. Kronologi, seperti yang kita tahu, Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegarejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Majo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dalam menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Penolakan meluas ke arah timur mencapai medium Magetan, Kediri dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai penggerakan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada tahun 1827 ketika Belanda mengarahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng Telsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategi di Jawa dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Faktor penyebab terjadinya Perang Diponegoro. 1. Keterlibatan Belanda dalam Kerajaan Mataram. Salah satu penyebab utama pecahnya Perang Diponegoro adalah keterlibatan kolonial Belanda dalam urusan internal Kerajaan Mataram. Pada awal abad ke-19, Kerajaan Mataram yang telah rapuh mengalami krisis internal di bawah pemerintah Raja Diponegoro. 2. Perlakuan diskriminatif. Adanya perlakuan diskriminatif terhadap bangsa Indonesia juga menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Diponegoro. Pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan sistem apartheid yang membagi masyarakat menjadi golongan-golongan ras dan sosial yang berbeda-beda. 3. Faktor agama. Agama yang juga memainkan peran penting dalam pecahnya Perang Diponegoro. Diponegoro adalah seorang pemimpin spiritual yang diakui oleh masyarakat sebagai salah satu ulama terkemuka pada masanya. Diponegoro menggunakan agama Islam untuk menggalang dukungan dan memobilisasi massa dalam perlawanannya. Ia menyebarkan ajaran-ajaran agama yang memotivasi rakyat Jawa untuk bangkit melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan serta martabat mereka. Strategi yang dilakukan oleh Perang Diponegoro. Ada beberapa strategi yang dibuat oleh Perang Diponegoro untuk menyerang Keraton Yogyakarta. Penyerangan itu dilakukan karena Belanda yang sudah mulai banyak ikut campur urusan keraton. Rencana pertama adalah penyerangan Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Pada rencana itu, Perang Diponegoro ini membuat Belanda terkepung tanpa mendapat bantuan dari luar kala mencari bantuan atau sekutu. Perang Diponegoro tidak sembarangan memilih para bangsawan. Ada beberapa bangsawan yang dianggap bisa memihak padanya, ada yang tidak bisa juga memihak kepada Belanda. Strategi lain yang dilakukan adalah membagi wilayah perang dan pertahanan, sehingga saat pasukan lemah dan tempat
untuk berlindung. Dengan strategi yang baik, perang dimulai dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro.